Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Dabita Herla Caisa, kelas 12-2 nomor absen 13. Di sini saya akan melakukan ujian praktek fisika dengan judul Hukum Ohm menggunakan PET Simulation. Pertama-tama, apa sih hukum Ohm itu? Hukum Ohm adalah hukum dasar dalam rangkaian elektronik mengenai hubungan antara tegangan atau beda potensial dengan arus listrik dan juga hambatan. Lalu tujuan saya di sini melakukan percobaan hukum Ohm adalah untuk mengetahui hubungan antara arus listrik, hambatan, dan juga tegangan. Gimana sih penjelasannya? Yuk simak video berikut. Nah, langsung aja kita masuk ke PET Simulation ya. Ketik aja di Google, kemudian pencet yang paling atas. Nah, nanti akan muncul beberapa pilihan simulasi. Ada fisika, matematika, dan yang lainnya. Kita pilih yang fisika. Kemudian nanti akan muncul beberapa simulasi. Kita cari yang hukum Ohm ya, teman-teman. Kemudian nanti akan ada tampilan seperti ini. Nah, ini adalah rumus dari hukum Ohm sendiri, yaitu V sama dengan I dikali R. V itu tegangan, di sini menggunakan satuan volt. R itu resistensi atau hambatan, di sini menggunakan satuan ohm, dan I itu adalah kuat arus listrik, di sini menggunakan satuan meter ampere atau dalam SI itu biasa menggunakan satuan ampere ya teman-teman. Nah, langsung aja kita ubah tegangannya menjadi lebih besar. Nah, terlihat kuat arus listriknya itu juga akan semakin besar. Apabila tegangannya itu kita perkecil, maka I-nya juga akan menjadi kecil. Ini artinya tegangan itu berbanding lurus dengan kuat arus listrik ya teman-teman. Kemudian kita coba ubah hambatannya ya. Semakin besar hambatannya, maka kuat arus listriknya ini semakin kecil. Apabila semakin kecil hambatannya, maka I-nya itu akan semakin besar ya teman-teman. Ini artinya berarti hubungan antara kuat arus listrik dengan hambatan ini berbanding terbalik ya teman-teman. Berbeda dengan tegangan, jika tegangan itu berbanding lurus, kalau hambatan itu berbanding terbalik ya teman-teman. Di sini kita buat V-nya itu 5. Kemudian resistensinya atau hambatannya itu kita buat misalkan 191. Agar mudah mengingatnya, bisa kita catat 191 ohm, maka akan dihasilkan kuat arus listrik itu sebesar 26,2 meter ampere. Kemudian kita naikkan lagi menjadi 311, maka akan didapatkan kuat arus listrik itu sebesar 16,1 meter ampere. Kemudian dinaikkan lagi misalkan 745 ohm, maka kuat arus listriknya itu 6,7 meter ampere. Kemudian sekarang yang kita tetapkan adalah hambatannya ya teman-teman. Misalkan kita memiliki hambatan 523 ohm. Kemudian ini tegangannya kita ubah menjadi 2,8, maka akan kuat arus listriknya ini adalah 5,4 meter ampere. Kita naikkan lagi, misalkan 4,4 itu kuat arus listriknya 8,4 meter ampere. Kita naikkan lagi, tegangannya 7 volt, maka kuat arus listriknya itu 13,4 meter ampere. Oke teman-teman, tadi kan kita udah jalanin simulasi hukum Ohm-nya menggunakan PET. Nah, sekarang data-data tadi yang kita peroleh, kita masukkan ke tabel-tabel. Nah, ini ada V atau tegangan, ini yang sama. Kemudian R atau hambatan, itu kita juga buat sama. Bisa kita lihat, dengan tegangan yang sama, 5, dan hambatan yang berubah-ubah, maka semakin besar hambatannya, kuat arus listriknya itu akan semakin kecil. Dan dengan hambatan yang sama, yaitu 523 ohm, dan tegangan yang berbeda-beda, semakin besar tegangannya, ini kuat arus listriknya juga akan semakin besar. Ini artinya bahwa hambatan ini berbanding terbalik dengan kuat arus listrik ya teman-teman, dan tegangan itu berbanding lurus dengan kuat arus listrik. Itu tadi penjelasan dari saya. Apabila ada kekurangan saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.